Ada sebuah intuisi penting yang dia sangat berat pikirkan ini, ya. Intuisi pentingnya tentang kamu. Kita akan fokus kepada siapa intuisi ini bermula. Kemudian kita akan cek apa intuisi terdalamnya yang paling berat dia pikirkan terhadap kamu. Aku ambil energi yang paling terberat ya Tuhan. Tolong dibukakan sekarang. Nah, bener, bulan kan? Oh, intuisi terberatnya itu gini, bulan itu kan harafiahnya sesuatu yang tidak dikeluarkan. Bulan itu menyimpan pesan rahasia dan jalan sangat lambat, dan ini sangat-sangat deep. Bulan itu penuh dengan misteri, beda sama matahari. Matahari itu sifatnya terbuka, penuh dengan keceriaan. Kalau bulan itu misterius. Kenapa kalau Sailor Moon? Sailor Moon itu biasanya adalah energi bulan, karena Serenity kan sifatnya juga dia seorang ratu bulan yang emang ibaratnya energinya tuh serius gitu loh. Nah, di sini aku akan coba mengusik pikiran dia. Kira-kira apa nih ya? Jika kalian menemukan video ini di luar dari YouTube channel, maka aku pastikan video itu diupload oleh seorang pencuri. Dan pencurinya ya dari kalian ini, ya kan? Pasti dong. Oke, teman-teman, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Semakin kesini, aku merasakan dia sangat kagum sama kamu karena kamu itu begitu dewasa. Ibaratnya ada energi ngemong dari kamu. Kamu tahu ada kartu snake? Kamu tuh adalah orang yang mengganggu pikirannya setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dalam dia mau sama kamu, dia mungkin bisa tertarik sama kamu tuh secara physically. Jujur, dia suka sama kamu pertama kali. Dia melihat kamu begitu rupawan ada dari fisik dulu. Ya, dia punya pikiran nakal tentang kamu. Bagaimana dia mau peluk tubuh kamu, pengen menggandeng tangan kamu. Pokoknya secara physically dia suka sama kamu. Sangat bangga melihat kamu tuh secara physically. Oke? Aku melihat ya di sini, teman-teman. Orang ini tuh sepertinya kayak nggak bisa lari dari bayangan kamu. Dalam benaknya dia, ya, ingin sekali dia merengkuh kamu, tapi itu hanya bisa ditanam dalam kesendirian. Aku melihat seseorang ini ada energi cross, moon, and fox, ya. Sebetulnya kalau kamu tahu ya, sekarang ini intuisinya terhadap kamu adalah gimana caranya. Ya, dia akan melakukan apapun, dia akan mencoba untuk bermain cantik supaya apa? Supaya kamu tuh bisa diblok sama dia, gitu yang aku lihat ya. Jadi kamu tuh gak boleh lari dari dia. Dalam bayangannya seperti itu. Tuh, aku melihat di sini dia sangat menginginkan kamu, teman-teman. Ini energinya terbuka untuk orang yang kamu tahu cinta sendiri atau cinta segitiga atau cinta berdua, terserah ya. Pokoknya energinya terserah. Statusnya gimana sama kamu, cinta segitiga kah atau cinta biasa, terserah. Banyak hal yang menjadi concern dia, ya. Bagaimana dia tuh mau bersenang-senang dengan kamu. Jadi pengen ada pertemuan secara physically sama kamu. Ini yang aku lihat. Kenapa? Karena
Ya kalau misal sekarang ini tuh ibaratnya kayak kamu tuh begitu menggoda dan dia uring-uringan di sana karena di sini ada sebuah penghambat. Penghambatnya tuh apa? Ya memang kalau kita bicara mengenai Fox adalah bagaimana dia bekerja, ya. Dia lagi ada stres nih masalah pekerjaan. Harapan-harapan itu kayak stres lah, dia lagi ada masalah. Jadi sehingga dia pengen ada keberuntungan aja. Kapan ya misalnya Tuhan itu bisa berikan momen yang tepat untuk bisa ketemu sama kamu. Itu intuisi dia sekarang ini, ya. Oke. Pikiran terdalamnya adalah ada kartu Tree, House, dan Heart. Dia sangat mencintai kamu walaupun ini dirasakan dalam sendiri. Jadi apa yang dia rasakan mungkin sifatnya akan lebih tertutup dan tidak diomongin ke kamu. Kenapa ya? Karena dia merasa kayak semenariknya dirimu saat ini kayaknya dia tuh belum mampu kayak nge-reach kamu gitu loh. Yang aku lihat karena di sini ada kartu cross dan aku lihat kalian itu ya mungkin cara untuk ketemuan ya mungkin hanya lewat message atau apapun ya. Secara ketemuan fisik kayaknya tuh belum pasti dan belum firm gitu loh, kapan nih mau ketemu. Mungkin kalau kamu mau ngajak dia ketemu dianya nggak bisa atau kamu ada hambatan ya. Ini sih yang aku bisa ngecek ya teman-teman. Sekarang kita akan lihat dan menggunakan kartu tarot untuk membuka ini. Oke, intuisi terdalam sama kamu. Kita punya kartu The Moon dan kita pasangkan dengan kartu Three of Wands. Sebetulnya dia tuh pengen ada kesempatan gitu loh. Tuhan kasihlah kesempatan sama aku dong, supaya aku supaya aku bisa ketemu. Ya, aku tuh serius loh. Dia ini orang ini tuh menjadi salah satu wishlist aku loh. Aku pengen ada waktu berdua sama dia, ya, ada kesempatan bersama. Dan jujur aja di sini, kesenangan-kesenangan lain itu aku tidak mau. Misalnya ada orang lain yang memang menawarkan hatinya, udah jelas-jelas nih ada orang suka sama aku sih akan nolak itu. Yang dirasakan malah dia sebetulnya suka sama kamu, mungkin kamunya yang nggak ngeh di sini. Dia pun juga kayak nolakin orang yang suka sama dia. Kira-kira siapa yang suka sama dia? Ya dia nggak konsen ke orang itu, dia konsennya ke kamu. Tapi kamu juga kayaknya tidak memberikan kesempatan ya, atau mungkin dia belum ada waktu begitu. Apa sih yang menjadi sebuah hambatan di sini? Mager, saya nggak tahu ya, tapi kok kayak ada stagnansi atau ketidakbebasan dia untuk mendapatkan kamu ya, karena ada kartu snake juga di sini. Bisa aja sih kamu tuh adalah kesenangan dia gitu. Kamu tuh sebetulnya adalah kesenangan yang memang dia saat ini belum bisa ketemu ya, lagi nggak bebas langkahnya, kayak langkahnya terbatas. Apa sih penyebabnya langkah terbatas? Saya lihat lagi di sini ya. Kayak harus nunggu sabar gitu loh, kayak nunggu waktu gitu. Saya nggak tahu deh apakah dia sangat sibuk atau gimana, tapi kayak belum bisa kayak membagi waktu. Ini orang tua nih, Bear ini. Nah, ada kartu King of Wands. Biasanya sih dia itu dia mau ketemu sama kamu, tapi dia dalam kondisi yang mengecewakan tuh. Takutnya nanti ketemu kamu diledek atau dihina. Kok kamu gini sih? Kok kamu gitu sih? Kok kamu nggak ada perubahan sih? Takut loh, dia tuh kayak kritik-kritik gitu. Harapannya dia tuh cukup berani loh. Maksudnya gini, dia tuh memiliki harapan supaya suatu saat nanti aku cukup berani untuk bisa menyatakan dan berterus terang. Aku akan mencari cara atau strategi gimana ya dia tuh bisa kayak pergi datang ke kamu. Ini kalian ada nggak sih di sini yang LDR? Kok kayaknya ada pegunungan-pegunungan gini? Mungkin ada yang tinggal di hutan apa gimana? Nah di sini tuh kayak apa dia anak rantau ya, tinggal di hutan gitu ya. Nah di sini kalau saya lihat ya, dia tuh pengen ada satu ketegasan bahwa sekarang ini aku tuh lagi kayak menuju ke kamu gitu. Aku lagi berproses untuk kita gimana ketemu, kita gimana gini gitu. Selalu nggak bisa. Ini ada kayak stres ya. Aku ngelihatnya ada, nah stresnya ini ada kartu Ace of Pentacles nih. Nah ini lagi keluar ya kan tuh. Keuangan yang menyedihkan. Sekarang kamu bayangin ya, kalau misalnya aku bilang gini-gini aja, memang kenyataannya gitu kok.
Orang kalau misalnya keuangannya menyedihkan, ya mendingan membahagiakan diri sendiri daripada pacaran. Kalau aku sih berpikirnya seperti itu. Sendiri lebih baik daripada nanti berarti ongkos. Ya, kartu Knight of Pentacles di sini menunjukkan dia belum bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia mau datang ke kamu aja belum mampu, karena mungkin ini stagnan. Bisa aja kendaraannya mogok, dia nggak punya kendaraan, mau datang ke kamu juga butuh modal. Itu loh teman-teman. Jadi jangan bilang kayak sekarang itu kenapa ya susah banget cari jodoh. Ya sekarang keuangan ekonomi aja lagi nggak bagus, orang percaya diri nggak untuk ngedapetin pasangan? Ya enggak lah, apalagi cari wanita. Ini wanita kan harus lihat bobot bibit bebet, belum nanti ketemu sama orang tuanya. Apalagi kalau misalnya kamu ada yang janda, bagaimana seorang pria itu bisa menghidupi kamu dan anak kamu, itu kan butuh ongkos double. Misalnya sama kamu nih dikasih jatah sebulan 5 juta, harus ada 10 juta buat spare, belum yang lain-lain, buat anak kamu, buat belanja, buat apa. Ayo, ya nggak heran kalau sekarang ini memang krisis pasangan. Mendingan sendiri-sendiri. Nanti ya beritanya aku akan share, kalian bisa cek. Tree, House, dan Heart. Di sini ada keyakinan dan keteguhan bahwa ya walaupun kondisinya dia nggak bisa datang ke kamu, tetapi cinta itu tidak berubah ke kamu. Sekarang masalahnya bukan dia cinta atau nggak cinta, realisasinya tuh gimana kalau keuangannya juga nggak bagus. Salah satunya ya, kamu kalau mau bantu dia ya monggo. Kalau misalnya keuangan kamu tiba-tiba windfall gitu ya, semuanya jatuh dari langit, semuanya kayak bertebaran uang di mana-mana, ya silakan kamu sama orang ini. Tapi pikiran orang lain, ih cowoknya mau kondo ya, nebeng sama istrinya, makin gak enak gitu. Aku juga nggak mau sih teman-teman kalau misalnya punya pasangan ya, jatuhnya itu kayak dia lebih mengandalkan kita, atau lebih kayak kerjanya tuh nggak seberat kita. Aku nggak mau. Mendingan sendirian. Takut dengeran omongan orang, karena omongan orang itu tuh lebih tajam dan bahaya gitu loh. Apalagi wargaku tuh banyak gitu, kalau seandainya nanti misalnya ada hal-hal yang kayak gitu akan jadi gosip yang wah kacau gitu kan. Nah teman-teman, di sini there is more to existence than the physical reality. Butuh kesadaran dan kehadiran dia aja sih sebenarnya. Kalau masalah uang atau apa ya, nggak usah ngebayangin sesuatu yang terlalu berilusi gitu. Dia dulu aja ada buat kamu. Dia aja dulu hadir nih, fisiknya ada depan kamu. Kamu tahu nih dia di mana. Nggak usah ngayal yang aneh-aneh. Aku sama siapa ya? Aku sama siapa? Kalau kamu nggak punya kenalan, ya kamu sendirian, jujur aja. Mau sampai kamu lahir tahun 60-an, 50-an, kalau kamu di sini nggak bergaul, kalau kamu di sini nggak ada yang mau sama kamu juga, karena kamu nggak dikenal, gitu loh. Ya, di sini ada look beyond illusion. Yang penting tuh apa sih? Fisiknya ada dulu. Fisiknya dia ada dulu, fisik kamu ada dulu. Ketemu nih loh depan-depanan, gitu loh caranya. Yang kedua, ada karma energi in focus. Nih saya melihat ya, ada turunan karma nih dari orang tuanya. Bisa jadi hambatan-hambatan yang ada sekarang ini adalah ada karma dari yang orang tuanya buat. Mungkin sekarang lagi dapat kesialan, itu akibat dari apa yang diperbuat sama orang tuanya. Menanggung segala sesuatu dari orang tua, karena kita bicara mengenai bear. Ada lili di sini. Ya, hati-hati. Ada kartu the now moment. Ini harus dimanfaatkan. Kamu udah tahu orangnya, ajak ketemuan. Lihat, tentukan fisiknya sesuai dengan yang kamu mau atau enggak. Cara ngomong dia gimana, cara bicara dia gimana. Gak usah halu-halu lewat WhatsApp atau apa. Itu gak bisa mengetahui karakter orang ini sebenarnya. Ada kartu trust yourself. Ikuti intuisi kamu. Jangan karena gini, aku mau sama dia, udah lihat fisik, udah oke, udahlah nantilah belakangan, yang penting jadi dulu, yang penting kau punya pacar dulu. No, ikuti intuisi kamu, karena intuisi itu adalah kunci utama. Misal kamu udah nggak enak, kamu nggak mau, ya nggak usah ikutin. Jangan, nggak usah, gini, nggak usah.
Gitu loh. Answer arriving. Ketika kamu mengikuti intuisi kamu, maka kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu mau tentang orang ini. Karena kenapa? Intuisi kamu tuh akan menuntun kamu mendapatkan sebuah kejelasan, baik dari lingkungan kamu, dalam hubungan cinta kamu, koneksi kamu, dan lain-lain. Oke teman-teman, dari sampai sini kamu harus paham ya bahwa ketika seseorang ini berintuisi sama kamu, kamu juga harus bisa membaca dengan dalam orang ini tuh gimana maunya ke kamu. Karena banyak orang aneh juga. Mungkin dia suka sama kamu, tetapi dia fetish aja sama kamu, nggak bisa ngedapetin kamu. Mungkin aja dia sudah menikah. Ya kan, itu banyak loh imajinasi, banyak seperti itu. Jadi yang pasti-pasti aja. Jangan ngikutin, misalnya gini, Kak, aku jatuh cinta sama orang yang sudah menikah. Emang apa yang dicari dari masa depan orang yang sudah menikah? Kecuali kalau misalnya, Kak, aku lagi menjalin dengan duda, oh itu dengan senang hati aku jalanin. Apa aku bacain gitu. Ya, tapi kalau misalnya, Kak, aku dengan cinta segitiga aku, apa yang kau harapkan dari cinta segitiga? Menikah gitu? Waduh. Pejabat aja banyak duit aja belum tentu mau cari istrinya. Apalagi yang gak banyak duit, ya gak? Knight of Cups, Page of Swords, Queen of Cups, The Moon, dan ada kartu Eight of Pentacles. Gini teman-teman. Aku bisa membaca sedikit dari orang ini bahwa orang ini itu sebetulnya adalah orang yang sangat konsisten ketika dia memang memprioritaskan sesuatu dalam hidupnya. Misalnya antara duit dengan cinta, dia prioritas yang mana? Misalnya dia duit, ya maka dia nggak begitu akan mengejar cinta. Bukan berarti dia hilang feeling sama kamu, enggak, tapi prioritasnya tuh ada. Kenapa? Karena di sini kalau saya lihat ya, Queen of Cups di tengah-tengah ini dia tidak bisa membuat satu keputusan yang final. Semuanya tuh serba bimbang, serba ragu, serba delay. Karena memang ya di sini terkait dengan hambatan pekerjaan. Kartu Moon, pergerakan pekerjaannya mungkin lagi melambat. Tapi dia adalah orang yang fokus. Jadi saran aku begini. Kalau misalnya dia suka sama kamu dan kamu menemukan orangnya, ajaklah ketemuan dulu. Ya, lihat usaha dia ke kamu seperti apa. Dari cara dia berekspresi, berbicara seperti apa. Lihat dulu di situ. Kalau misalnya dia serius, dia nggak akan putus kontak sama kamu. Tapi dia akan menunjukkan bahwa ini loh usahaku. Ya, mungkin aku lagi jatuh nih sekarang, tapi aku tidak akan memberikan energi buruk sama kamu. Aku nggak akan kasih beban sama kamu. Nanti kalau misalnya ini sudah agak menanjak, semuanya sudah oke, kita bisa bersama. Bisa ada orang yang ngomong kayak gitu ya, walaupun kondisinya lagi buruk sekarang ini. Ya, kamu harus mengapresiasi, kasih kesempatan lah untuk menerima. Ya, kalau misalnya menurut kamu kelamaan dan kamu sudah dapat orang yang mungkin punya banyak harta, tapi lihat dulu sifatnya ya. Uang itu kadang-kadang sifatnya, orang punya banyak uang, sifatnya pasti aneh-aneh. Itu yang harus dilihat, mental dan penghasilan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you. Bye-bye. Assalamualaikum.